Itu langkahnya Tenovi menceritakan dari TikTok ceroboh nggak sih yang soal 300 juta itu? Atau gimana? Ada perjanjian nggak bang sama Tenovi untuk tidak menceritakan? Blow up semua. Dia memblow up semuanya sama. Nggak ada sih, nggak salah juga dia. Cuma nggak semua hal harus dicerita, Novi. Dia kadang-kadang tahu jujur. Janganlah nak ya, sudahlah. Hentikan semua kekisruhan ini ya, udah cukup. Abang boleh cerita kemarin pak pemeriksaannya? Iya. Laporan abang Iya. Soal berapa jam diperiksa, terus berapa pertanyaan? Cholif tuh diperiksa, saya lupa ya, saya belum nanya, 1 jaman kayaknya. Sekitar 13, berapa pertanyaan yang kemarin? Berapa pertanyaan? Beberapa belas pertanyaan lah gitu. 1 jaman, 17-an pertanyaan gitu. Sejam. Tapi dari sempat ngobrol lebih jauh nggak Pak soal pertanyaannya itu apakah nanti akan memakan akan mengevaluasi lagi ya? Gimana Pak maksudnya dari pertanyaan itu akan pertama akan menjerat Bang Eva? Akan menjerat Bang Eva. Maksudnya akan. Kalau pihak sana yakin 90% menjerat saya cukup 1%. Tapi pasti. Enak gak tuh? Ya, 1% aja kita dalam, tapi dalam gitu. Nggak sih sebenarnya begini. Masalah pelaporan saya bukan arahnya ke arah yang saya pengen menjarahin Farhad atau apa enggak. Cuma untuk mengantisipasi sikap tindakan hukum dia terhadap saya. Karena kan masalah udah selesai. Masa udah selesai pergi laporin orang, ya kita juga bisa laporin lu lah, gitu loh. Lu merasa lu paling ngerti hukum, orang lain ada yang lebih ngerti hukum, janganlah ribut-ribut gitu loh. Ini kan masalah sederhana ya. Bang Farhad jangan terlalu serius lah. Tapi kalau serius juga boleh, gitu kan ya. Bang, katanya ngasih minggu depan sampai minggu depan juga melapor sama informasi gitu. Kayak bola liar gitu. Iya bola liar ya. Udah kemana-mana. Udah kemana-mana ya. Tapi lu demen kan banyak berita lo. Ya bener lah, lu yang ngomporin lo. Ngomporin sampai Kupai Bando nih. Ini Bang Agus sampai Papang ya. Sehati ya sama. Yoi. Apa ya? Atau minggu depan katanya kan Bang Eva mau dipanggil saksi. Bang Eva siap aja untuk hadir gitu. Oke, untuk hadir. Saksi di mana? Soal laporan apa? Nanti infonya ya kan akan dipanggil Bang Eva akan apa gimana? Ya bagus lah. Semangat, jangan lupa istirahat, banyak makan. Bang Eva tuh capek. Gua tuh kalau ngelihat mukanya di video lu nih semua, lu kadang-kadang kasih tahu dong orang. Dia tuh capek. Lu perhatian dikit, jangan cuma cuanin dia doang. Lu kasih tahu Bang, dia mau. Dia ngomong iya Bang, abang capek, abang istirahat dulu makan. Perhatian dikit, jangan cuma dicuanin. Habis konser makan kok. Oh makan dia ya. Kasihan kadang-kadang matanya udah ngantuk tau malam-malam. Iya, gue kadang-kadang ngeliat Bang Eva ini kasihan. Gue bilang ngurusin kasus Agus, nganterin Agus ke rumah sakit. Padahal ada kasus yang lawyer fee-nya lebih gede, ya kan? UMKM tuh lumayan tuh lawyer fee-nya. Oh, masalah Agus ini nyampe ke Jepang. Iya. Iya. Jadi Agus go internasional gitu. Agus go internasional ke Jepang. Ke Jepang beritanya. Selamat Gus. Gimana tuh? Gokil. Berita yang Jepang tuh memberitakan tentang kasus Agus di Indonesia. Selamat buat Agus, beritanya sampai ke Jepang. Banyak yang edit juga video Agus yang scream, yang teriak-teriak, edit lucu, sampai ledak-ledakan itu gimana? Itu agak berlebihan, kasihan lah. Maksudnya Agus ini dia biar bagaimana dia punya hati kan, walaupun bagaimana hatinya masih terbuka lah. Jangan sampai dia melihat video itu, karena kalau dia lihat dia pasti sedih. Jadi jangan bikin video kayak gitu loh. Nanti kalau dia sampai lihat dia terus gimana ya? Dia tuh kan dia secara psikologinya udah terganggu. Kalau dia nonton dia tambah terganggu lagi emosinya. Jadi buat teman-teman netizen, kalian jangan bikin video yang akhirnya membuat
orang tuh terluka hatinya. Jadi tolonglah, maksudnya kita sama-sama enak juga, saling menjaga perasaan orang. Itu sih kalau gua. Gimana lihat sampai Jepang kok? Apa? Saya sampai Jepang gimana? Happy atau gimana nih? Beritanya sampai Jepang, ya gua nggak tahu ya harus happy atau enggak ya. Cuma maksudnya semoga beritanya nggak buruk buat negara kita sih. Itu aja sih. Oh. Ada komentar Jol gimana hal ini dan kan Jol maksudnya tanggapannya dari gimana gitu melihat Bang Dev sibuk sama apa sama yang peragusan sibuk peragusan ini gimana menurut Tanggapan saya? tanggapan Jol gimana melihat kasus ini abang terlibat jadi banyak Iya, dia juga nasihatin yang kalau bisa nggak usah lagi diurus. Kamu tuh kecapean kadang-kadang, dia bilang. Terus nggak bagus juga buat kamu. Cuma aku mikir tanggung jawab aku terhadap donaturku, karena kredibilitas dari acaraku itu juga penting kan. Biar bagaimanapun orang-orang yang berdonasi ke aku itu kan yang dilihat kredibilitasku. Kalau nanti aku tidak beresin ini, nanti ke depan hari kita mau bantu orang, nanti jadi kredibilitasnya hilang karena orang udah takut. Jadi aku harus kawal sampai selesai dan aku nggak mau sampai Novi jadi korban juga berikutnya. Karena biar bagaimana dia niatnya membantu. Saya nggak mau dia akhirnya jadi terbantai di sini gitu loh. Cukup gitu. Itu aja sih. Oh, tapi laporan KMSS ini pihak aku sudah dengar belum sih tentang poin-poin tadi? Nggak tahu ya. Pidana. Nggak tahu kalau itu. Ya nanti bisa dengar sendiri ya. ya terakhir Bang Dev kemarin dari Kemensos sama Tenovi langkahnya apa nih nextnya gitu setelah abang sama Tenovi datang itu kan ada Kemensos abang mau jadi kayak yang membantu sosialisasikan perizinan langkahnya nextnya gitu bang ada nggak dari abang mau diketemuin bareng-bareng atau gimana? Ada pertemuan lagi dengan Agus ya gitu kan? Belum tahu sih langkah berikutnya mau Kemensos, biar Kemensos yang menjawab itu sih. Sejauh ini yang tadi yang keterangan yang aku kasih aja yang paling tepat. Sisanya ya udah kembali ke mereka sih. Gitu.